Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya baik-baik, itu harapan kita. Dan pada sore menjelang malam hari ini, kita akan bersama-sama bersekutu, ya, memuliakan nama Tuhan. Tapi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan lebih tepatnya. Saatnya sebelum jauh, tentu minggu lalu kita sudah sharing firman Tuhan juga. Dan saatnya ini kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Biarlah firman Tuhan yang kita sharingkan, yang kita renungkan bersama-sama nanti, itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terlebih-lebih kita sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, itu yang utama yang harus kita lakukan, yaitu tetap berdoa. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, Allah kami di surga, kami bersyukur untuk sore menjelang malam hari ini, kalau kami bisa belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, bersekutu di rumah kami masing-masing, tapi iman kami kepada Tuhan tetap kokoh, kuat. Ya Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Kami menyerahkan kepada dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman. Saat ini satu hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu tidak gampang. Banyak orang mengatakan tidak gampang, tidak mudah. Sebenarnya itu pernyataan bagi kita, banyak di antara kita orang-orang beriman. Ya benar, mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang, tidak mudah teman-teman. Banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Karena mengikut Tuhan Yesus itu bukan nyaman. Bukan kita untuk hidup nyaman, hidup tenang. Tapi mengikut Tuhan Yesus itu adalah kita harus menghadapi banyak masalah, kita akan menghadapi banyak tantangan hidup, di mana itu adalah bagian dari jalan kita sebagai orang beriman. Bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oke teman-teman, ternyata di dalam menjadi seorang pengikut Yesus itu tidak semudah yang kita pikirkan, kita bayangkan. Dan terlebih menjadi pengikut murid Yesus itu dikatakan kepada kita bahwa ada harga yang harus kita bayar, yang harus kita berikan. Apa harga? Apa? Uang? Apa harga seharga dengan uang? Tidak. Tapi harga yang dimaksud adalah bagaimana kita, ya gimana ya di dalam firman Tuhan pada hari ini kita harus membacanya di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 35 dikatakan kepada kita bahwa pada suatu kali banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapa ibunya, istri dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah yang dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan dengan mendatangi dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang yang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Teman-teman, dikatakan kepada kita bahwa sebagai pemuda remaja bahwa ada biaya yang harus kita bayar dalam menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Biaya lebih mahal daripada kita biaya makanan kita sehari-hari.
Biaya mengikut Yesus yaitu kita harus meninggalkan hal-hal duniawi yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Kita harus meninggalkan apa yang biasanya kita lakukan yang berujung-ujungnya itu duniawi. Mengikut Yesus itu kita harus dikatakan kepada kita di ayat firman Tuhan tadi harus meninggalkan semuanya dalam arti totalitas. Mengikut Tuhan Yesus itu butuh ketotalitasan. Saya dan teman-teman harus totalitas menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak setengah, tidak separuh. Totalitas sepenuhnya, baik di dalam, di luar, semuanya utuh hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus itulah yang dikatakan kepada kita. Totalitas itu penting teman-teman. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita pada hari ini, mengikut Tuhan Yesus ada biaya yang harus kita bayar, yaitu meninggalkan semua apa yang kita miliki. Dalam arti yang kita miliki ini adalah keduniawian kita, keinginan-keinginan duniawi kita, nafsu-nafsu duniawi kita. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus menunjukkan diri totalitas kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan. Itulah seorang pengikut Tuhan. Dikatakan bahwa memikul salib. Kita bisa memikul salib Tuhan. Dalam arti kita bisa menderita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa menderita. Kita mampu menghadapi penderitaan itu. Itu dimaksudkan totalitas. Kita bisa memikul salib. Kita bisa menderita. Di dalam penderitaan kita bisa menghadapi itu. Itu adalah totalitas. Itu yang dikatakan kepada kita bahwa mengikut Tuhan Yesus ada harga yang harus dibayar, yaitu totalitas. Meninggalkan semua masa lalu kita. Sepenuhnya diri kita ini hanya untuk Tuhan. Teman-teman yang terkasih, pada hari ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa yang ada di dunia ini hanyalah sementara, fana. Tapi yang kita harus kejar adalah kekekalan bersama dengan Tuhan. Jika kita mau jika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tentu kita tidak perlu takut akan masa depan kita, akan keselamatan kita. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita keselamatan. Teman-teman sekalian, saya mengatakan kepada kita, mengikut Tuhan Yesus bukanlah sembarangan, tidak separuh-separuh, tapi mari kita menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan, sharing kita pada hari ini, memberkati teman-teman semua dan semua penonton juga. Sekali lagi, yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum mengenal Tuhan Yesus, mari serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Kenalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan saya, teman-teman, dan saudara-saudara yang akan mau mengenal Tuhan Yesus. Berfirman Tuhan pada hari ini, demikianlah, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, lalu kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkannya. Berkati kami semua, pimpin kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman, dan saya ucapkan selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan. Bye.